Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai analisa penelitian dari jurnal yaitu Lean Manufacturing dengan studi kasus UD Al-Maidah. Berikut anggota kelompok kami diantaranya. Yang pertama Muhammad Nurkhalis dengan NIM 19/10/20 7005. Dan yang kedua yaitu Rafli Zulkarnain Aziz dengan NIM 19/10/20 Dan yang ketiga yaitu saya sendiri Fajardi Mauli dengan NIM 19/10/20 Dan yang terakhir yaitu yang keempat dengan nama Muhammad Bayu Adrio F yaitu dengan NIM 19/10/20 Berikut yaitu akan dipresentasikan dengan teman kami. Saya akan menjelaskan tentang latar belakang perusahaan UD Al-Maidah, tentang industri yang memproduksi furnitur. UD Al-Maidah adalah sebuah perusahaan kecil menengah yang bergerak di bidang pembuatan furnitur. Barang yang dihasilkan berupa meja, kursi, rak TV, dan yang lain-lain yang terbuat dari kayu, aluminium, dan besi. UD Al-Maidah menggunakan sistem pesanan di mana pesanan tersebut sangat bervariasi baik dari segi bahan baku, model, dan spesifikasinya. Semua pesanan tersebut tergantung keinginan dari pelanggan itu sendiri atau dari pihak konsumen. Pada proses produksi di UD Al-Maidah umumnya menggunakan mesin yang dikendalikan oleh manusia, di mana proses produksinya UD Al-Maidah memerlukan waktu proses yang produksi dari raw material hingga produk jadi memerlukan waktu kurang lebih 3,5 jam. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kami. Yang berikutnya adalah perumusan masalah pada UD Al-Maidah. Adanya proses produksi yang kurang efisien, yaitu 1. Masih tingginya proses yang mengalami lead time. Yang kedua, peralatan dan mesin yang tidak memenuhi kapasitas produksi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Diagram alir yang digunakan dalam penelitian berikut ini adalah salah satu bentuk diagram alirnya. Yang pertama, yang paling atas mulai terus dibagi menjadi dua, yaitu studi lapangan dan studi pustaka. Untuk dua studi ini digolongkan menjadi satu ke perumusan masalah dan penetapan, dan dikelompokkan menjadi pengumpulan data. Untuk pengumpulan data ini dibagi menjadi dua, data primer dan data sekunder. Untuk data primer meliputi waktu proses produksi, proses kerja, kemampuan operator. Dan untuk yang data sekunder meliputi jumlah permintaan, jumlah cacat produk, jumlah operator, dan jam. Dari kedua data primer dan data sekunder dimasukkan ke pengolahan data yang meliputi perhitungan waktu standar, perhitungan lead time proses produksi, pembentukan current state map, pembentukan future state map. Dan setelah itu masuk ke perbandingan current state map dengan future state map. Sehabis itu membuat kesimpulan dan saran dan selesai. Untuk berikutnya membahas tentang pemecahan masalah pada UD Al-Maidah yang akan dijelaskan oleh teman saya. Setelah diagram alir pada penelitian, selanjutnya yaitu pemecahan masalah pada UD Al-Maidah. Yang pertama, analisa current state map.
Tabel 1 rekapitulasi proses activity mapping current state map. Pada current state map dilakukan proses activity mapping yang akan memberikan gambaran aliran proses, mengidentifikasi apakah adanya pemborosan dan informasi waktu yang diperlukan untuk setiap aktivitas dalam setiap tahap produksi. Yang pertama, jenis kegiatan operasi dengan jumlah kegiatan 35 dengan waktu 5.532 detik dengan persentase 49%. Dan yang kedua, jenis kegiatannya transportasi dengan jumlah kegiatan 36 dengan waktu 395 detik dengan persentase 4%. Dan yang ketiga, jenis kegiatan inspeksi dengan jumlah kegiatan 7 dengan waktu 667 dengan persentase 6%. Dan yang keempat yaitu jenis kegiatannya delay dengan jumlah kegiatan 16 dengan waktu 4.638 detik dengan persentase 41%. Nah, dengan semuanya yaitu dengan total kegiatan yaitu didapatkan jumlah kegiatannya 94 dengan waktu 11.232 detik. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang tabel 2, total waktu, VA dan NVA, analisa current state map. Nomor 1 yaitu aktivitas bagian sisi samping dengan value added 703 detik, non value added waktunya 625 detik. Yang nomor 2 sisi atas waktu value added 125 detik dan non value 928 detik. Yang nomor 3 sisi bawah value added 125 detik, non value added 895 detik. Yang keempat pembatas value added-nya 1400 detik dan non value added 1035 detik. Yang nomor 5 daun pintu value added-nya 835 per detik, non value added 980 per detik. Yang keenam pengait pintu value added-nya 78 per detik, non value added 15 per detik. Nomor 7 perakitan value added 2266 per detik, non value added 1222 per detik. Total keseluruhan value added-nya 5.532 per detik dan non value added-nya 5.700 per detik. Jumlah keseluruhan VA plus NVA keseluruhan yaitu 11.232 per detik. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Rancangan pengurutan kerja. Berikut ini beberapa tindakan yang dilakukan dalam strategi implementasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, untuk membentuk tim penerapan future state map. Yang kedua, melakukan perbaikan prosedur kerja. Yang ketiga, melakukan perencanaan dan pengendalian produksi. Yang berikutnya adalah nomor 3, usulan perbaikan. Tabel 3, rekapitulasi proses activity mapping future state map. Memiliki yang pertama adalah operasi dengan 15 kegiatan, memiliki waktu 5.524 detik dengan persentase 75%. Yang kedua adalah transportasi, memiliki 17 kegiatan dengan waktu 220 detik dengan persentase 3%. Yang ketiga adalah inspeksi, memiliki kegiatan 4 buah
dengan waktu 500 detik dengan persentase 7%. Yang keempat adalah delay dengan jumlah 2 kegiatan memiliki waktu 1125 detik dengan persentase 15%. Dengan total jumlah kegiatan 38 kegiatan dengan waktu 7.369 detik. Yang berikutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Di sini saya akan menjelaskan tabel 4 total waktu VA dan NVA usulan perbaikan. Nomor 1, aktivitas bagian pemotongan kayu, value added-nya waktu 1692 per detik dan non value added-nya 570 detik. Nomor 2, sisi samping, value added 431 detik dan non value added 210 detik. Nomor 3, sisi atas, sisi bawah dan pembatas, value added 610 detik dan non value added 795 detik. Nomor 4, pengait pintu, value added 78 detik dan non value added 15 detik. Nomor 5, daun pintu, value added 265 detik dan non value added 25 detik. Nomor 6, perakitan, value added 2448 detik dan non value added 230 detik. Jumlah keseluruhan value added 5.524 detik dan non value added 1.845 detik. Jumlah keseluruhan VA dan NVA yaitu 7.369 detik. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Yang berikutnya adalah perbandingan analisa current state map dengan analisa future state map. Tabel 5, rekapitulasi perbandingan hasil angka current state map dengan future state map. Yang pertama adalah current state map dengan non value add 5.700 detik dengan persentase 51%. Value add 5.532 detik dengan persentase 49%. Berikutnya adalah future state map dengan non value add 1.845 detik dengan persentase 25%. Value add 5.524 detik dengan persentase 75%. Berikutnya akan dilanjutkan dengan teman saya. Kesimpulan, analisis hasil aliran proses. Hasil analisis aliran proses dalam proses pembuatan pintu panel petak 7, kegiatan non value added berkurang dari 5.700 detik atau sama dengan 49% menjadi 1.845 detik atau 25%. Sedangkan kegiatan value added meningkat dari 5.532 detik atau sama dengan 51% menjadi 5.524 detik atau menjadi 75%. Berdasarkan hasil perhitungan value stream mapping, waktu proses dapat berkurang. Ini diperoleh dengan melakukan pengelompokan aktivitas value added dan aktivitas non value added. Analisis aktivitas yang dapat dieliminasi dan dikombinasi, kemudian direncanakan keadaan kedepannya yang digambarkan pada future state map sehingga dapat meningkatkan output produksi. Sekian dari kelompok kami. Sekiranya ada kesalahan kata dari kami mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.